Shalom, selamat datang di Firman Tanpa Topeng. Benarkah sebuah agama bisa bertahan hanya karena tekanan, larangan, atau bahkan persekusi terhadap mereka yang berbeda pandangan? Atau justru ada alasan lain yang membuat sebuah keyakinan tetap bertahan selama berabad-abad? Di video kali ini kita akan membedah pertanyaan kontroversial ini lewat diskusi dan argumen yang mungkin tidak semua orang siap dengar. Simak sampai akhir dan nilai sendiri. Ya, langsung mempersekusi orang. Silakan. Kenapa Islam bertahan hanya modal persekusi? Silakan. Kalau diungkap kebenarannya maka Islam akan punah, musnah. Silakan. Tapi itu salah kata-kata kau tuh, Dis. Islam bertahan ini karena ketaatan, Dis. Iya, karena ketaatan mengikuti apapun yang diomongin oleh ulama sekalipun nggak benar. Tapi bukan itu bahasan kita. Sebentar, bukan itu bahasan kita, Genta. Gini, benar atau tidak orang Islam membahas agama orang lain? Kalau untuk tadi kalau untuk memfitnah segala macam itu udah nggak benar. Tapi emang Islam nggak ada mita-mita. Oke, bukan itu yang saya tanya. Pertanyaan saya simpel. Genta, dengarkan dulu, Genta. Coba apa? Benar atau salah? Fitnah atau fakta? Anda ngomong saja saya harus begitu. Apa Anda tidak dengar suara saya? Apa Anda tidak punya headset? Nggak pakai headset, nggak pakai. Tapi udah jelas. Terus ngomong. Benar atau salah bahwa agama Islam, orang-orang Islam membuat kajian-kajian, siaran-siaran, dakwah-dakwah tentang agama orang. Yang dibahas dalam hal ini adalah Alkitab atau Bible. Betul kan? Terus? Contohnya yang di banner, contohnya yang di banner ini, betul? Betul? Betul. Oke, pertanyaan saya, kenapa kalau Islam melakukan hal seperti ini, itu namanya dakwah, syiar agama. Sedangkan kalau orang Kristen membahas agama Islam, dipersekusi, datangi rumahnya, lapor polisi. Kenapa itu terjadi? Kenapa Islam begitu cengengnya? Nyubit mau, dicubit mewek. Silakan. Silakan. Ya, jawab ya. Benar ya. Silakan. Islam nggak pernah dia mau ngodak-ngaduk agama Buddha, agama Hindu. Nggak pernah. Karena mereka nggak pernah Kata siapa? Nggak pernah ngodok kata siapa? Diam dulu. Gantian kita. Silakan. Gantian dulu. Silakan. Ya, gantian. Jadi karena kitab kalian ngambil nama Allah, Dis. Nah di situ orang Islam tuh nggak mau. Coba ikutin aja lah aturan kitab kamu orang. Siapa karangan siapa tuh? Paulus. Kan kamu orang nih ikut Paulus, bukan ikut Yesus. Ke pokok materi aja. Kenapa orang Islam itu? Gini, Anda jangan lari kemana-mana. Kita ke pokok materi. Kemana-mana, Dis. Kau jangan coba mau lariin jawaban ini. Bukan. Kalau Anda membahas tadi orang Kristen menggunakan kata Allah, nah kalau itu masih ke pokok materi. Nanti itu akan saya tanggapi. Silakan. Silakan. Ini dong, jangan kau kalau ngomong sama aku jangan gugup, biasa aja. Gak ada saya gugup dari mana? Jangan belepetan, ngomong belepetan. Orang ngejawab kau ribut sana sini satu-satu. Silakan. Karena di dalam Bible itu memakai nama Allah, bukan nama Theos, bukan nama dewa. Coba kamu orang pakai aja dewa Yesus. Enggak marah, bukan Tuhan Allah. Nah itu kesalahan kamu orang. Itu kurasa kamu orang udah tahu semua lah itu. Masalahnya coba kamu orang ganti aja, Dis. Ganti dengan nama dewa. Sudah hilang itu, Dis. Gak bakal orang Islam mau macam-macam. Baik, sudah. Nah di situ aja. Semoga otak kau bisa jernih lah dengan tanggapan aku ini. Baik, bisa saya tanggapi sekarang? Banyak nih kau cari duit doang di situ. Bisa saya tanggapi sekarang? Ayo tanggapi. Baik, kita kasih dulu ya tepuk tangan ya. Bagus. Baik. Jadi seperti saya bilang teman-teman ya, seperti saya bilang. Nah. Ini gimana? Saya mau tanggapi boleh diam dulu. Tadi Anda ngomong gimana? Saya boleh tanggapi nggak ini? Tadi Anda sudah ngomong. Boleh saya tanggapi sekarang? Bukannya ngomong, jangan bingung. Seperti saya entah kemana omongan. Jawaban saya tadi. Anda diam dulu biar saya tanggapi. Boleh? Ya deh. Masalah tadi ya, masalah Allah ini ya. Ini boleh tidak saya tanggapi Anda ini? Boleh tidak? Kenapa kau panik waktu saya mau ngomong?
Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa Islam tidak pernah Islam tidak pernah membahas agama Hindu, membahas agama Buddha. Anda dengarkan ini, dengarkan ini. Dengarkan ya. Ini seorang ustadz, perhatikan. Ada satu yang ditunggu oleh umat Diam dulu, kau diam dulu. Sebentar. Si Bodat ini baik, kau turunkan dulu. Turunkan dulu kau Bodat. Baik, dengarkan. Mereka ini teman-teman kerjanya itu nipu, bohong, dusta. Karena sesuai dengan ajaran Muhammad, boleh berdusta dalam 3 hal. Lihat ya, perhatikan. Pernah tidak orang Islam juga membahas agama-agama orang lain? Agama Hindu contohnya. Contoh, saya kasih tunjuk. Dengarkan ya. Ada satu yang ditunggu oleh umat Hindu sedunia. Apa itu? Kalki Awatara. Dalam kitab Weda, Kalki Awatara turun 10 kali dalam 4 zaman. Yang ditunggu adalah yang ke-9. Sudah 8 kali Kalki Awatara turun ke dunia. Apa itu Kalki Awatara? Kalki Awatara itu adalah penjelmaan Tuhan, atau bahasa orang Hindu di Weda itu penjelmaan Wisnu, turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Dan dia akan datang pada zaman Kali Yuga, zaman di mana banyak peperangan, banyak bencana, banyak fitnah. Dia akan lahir. Bagi umat Hindu, dia belum datang. Tapi di bukunya Faid Parkas mengatakan dia sudah datang. Dan yang dimaksud siapa? Rasulullah SAW. Nah, jangan kau bilang begitu, kawan. Orang Islam juga bahas agama Hindu juga. Pokoknya ada kitab agama Hindu, cantel. Mencari kebenaran tentang Muhammad. Ada kitabnya orang Kristen, cantel. Mencari pembenaran tentang Muhammad. Ada. Jangan kau memfitnah. Satu-satunya argumenmu yang betul adalah penggunaan kata Allah di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Cuman itu yang saya terima argumenmu. Kalau itu saya terima. Seperti itu. Tetapi kalau yang lainnya kamu ngarang bebas. Kamu mengatakan Paulus memakai nama Allah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Pada akhirnya, perdebatan tentang agama bukan sekadar soal siapa yang paling keras berbicara. Yang jauh lebih penting adalah apakah argumen kita mampu dipertanggungjawabkan. Silakan setuju atau tidak setuju, tetapi dengarkan, pikirkan, dan periksa kembali setiap argumennya. Jika menurut Anda diskusi seperti ini penting, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini. Sampai bertemu di diskusi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.